sekarang kita lihat kampanye prokes udah, Ya. ya. Tapi sampai seberapa besar protokol kesehatan itu diterapkan oleh masyarakat? Itu harus kita evaluasi. Apakah lebih dari 50% masyarakat kita yang sudah tahu nih, kan sudah 1 tahun itu kampanye kesehatan itu. Apakah protokol itu sudah diterapkan minimal lebih dari 50% warga kita? Atau belum? Atau pernah mungkin dulu cukup tinggi, terus kemudian menurun. Jadi belum cukup aman bagi semua untuk hands down. Jangan dikendurkan dulu pertahanannya. Pertahanan kita sekarang adalah mencoba mengkombinasi 3M. Tadinya 3M nih, sekarang udah jadi bukan 5M lagi Bang. Sudah ada tambahan jangan makan bareng. Ya, makan bareng, terus yang bepergian. Ya, tapi intinya adalah bagaimana semua orang disiplin dengan maskernya. Kenapa sekarang ini kita menggunakan 2 lapis masker ya? Karena itu ada hasil riset yang dirilis. Ini dari CDC, meminjam hasil riset dari Amerika Serikat yang menyatakan kalau kita hanya menggunakan 1, maka tingkat proteksi yang dihadirkan oleh si masker itu terhadap virus ini itu sekitar 60-80%. Tapi kalau kita gunakan 2 lapis, maka tingkat proteksinya bisa naik sampai 90%. Untuk yang teman-teman yang memang karena satu dan lain faktor dan lihat situasi sekarang di mana kapasitas vaskes kita itu overload ya. Tentu kan akhirnya yang mestinya bisa dilakukan di rumah sakit, sebagian itu tertahan di rumah. Mereka nggak punya akses untuk mendapatkan ruang perawatan. Jadi yang kita membagi sedikit pengetahuan apa sih yang mesti dilakukan. Yang pertama lagi-lagi ini nih. Masker. Kalau seseorang yang masuknya asimptomatik atau OTG. Atau sekarang kita mungkin sebagian mengklasifikasikan sebagai gejala ringan, maka cukup dia di rumah, kamarnya berbeda, ya, dan jendela-jendela setiap kamar itu terbuka. Jadi kamar berbeda, semua orang di dalam rumah itu menggunakan masker dan menerapkan bagian-bagian dari 3M, ya kan? Mereka juga tidak makan bersama-sama. Udah dari tahun lalu kita mengajak warga, ayo kalau ada kapan ada kesempatan, bikin jendela. Bagi mereka yang rumahnya, ruangannya atau kamarnya itu tidak berjendela, buatlah. Karena dalam jangka panjang itu akan sangat membantu. Ingat, wabah ini mungkin nggak akan selesai 1-2 minggu atau 1-2 bulan. Jadi nggak akan ada ruginya juga kalau misal teman-teman itu sekarang punya jendela dan jendelanya kebuka. Kondisi seperti sekarang penting banget buat kita benar-benar menyaring informasi yang benar, karena banyak hoax berseliweran, akhirnya membuat kita melakukan keputusan-keputusan yang terlalu prematur lah gitu. Kalau aku sendiri sih nomor 1 pastilah selalu yang disarankan oleh pemerintah juga program dari mulai 3M, 5M sampai sekarang mungkin udah nambah lagi gitu. Masker memang menjadi salah satu kuncinya. Memang kalau untuk sekarang apalagi kondisi yang mengkhawatirkan gini, kalau tidak ada kegiatan yang tidak urgent sekali, tidak esensial, memang baiknya untuk banyak berdiam di rumah. Tapi kalau memang harus, ya gunakan masker sampai 2 lapis gitu kan. Betul banget, pikiran kita diatur supaya positif terus. Terus juga kita hadapi semuanya ini secara bersama-sama. Terus aku juga mau mewakili teman-teman lah, mungkin juga nggak bisa lagi mengucapkan terima kasih lebih banyak lagi buat tenaga kesehatan yang semakin hari kemarin sempat kita membaik, terus sekarang kembali lagi kondisinya cukup mengkhawatirkan. Kita tahu tenaga kesehatan juga terbatas, tapi masih terus passionately untuk membantu saudara-saudara kita yang terpapar. Mungkin yang sadar atau belum sadar, mulailah konsumsi informasi yang valid sehingga energinya, tenaganya kita habiskan untuk solusi, bukan mencari siapa yang salah.